Boleh saya berikan sebuah cerita. Ketika seorang wanita, seorang ustadzah cerita, ada seorang wanita usianya 60 tahunan. Dia menikah di Saudi Arabia, kemudian dalam satu waktu dia harus pulang, dia pulang ke rumahnya. Lama tidak pulang ke Indonesia. Akhirnya begitu kembali lagi ke apartemennya di Saudi Arabia, dia buka pintu, ternyata ada surat bahwa dia sudah diceraikan oleh sang suaminya di sana. Dikira dia pulang selamanya, tidak akan kembali ke Saudi Arabia, padahal dia sudah menjadi istrinya. Tetapi dia sudah akui, kemudian dia diam, sudah saya pasrahkan. Saya harus apa lagi ya Allah? Aku tidak punya keluarga, aku tidak punya ini di sini. Akhirnya dia pasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia selesaikan pekerjaan rumahnya, dia menjelang waktu zuhur sudah saatnya makan, uang tidak ada, ya sudah, dia pun kemudian mencoba berusaha betul-betul dia serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ketika dia benar-benar mengandalkan Allah saja, bergantung pada Allah saja, tawakal pada Allah saja, ini kisah berikutnya. Akhirnya ada seseorang yang mengetuk pintu. Dengan pelan, mulai pelan sampai kepada gedor-gedor pintu. Kenapa? Ya, karena dia tidak mau keluar sebab baru saja dicerai oleh suaminya, maka dia harus melalui masa iddahnya di rumah. Dia jaga auratnya, dia jaga. Dia katakan, saya tidak mungkin menemui dia sebab saya dalam kondisi iddah. Sebenarnya boleh, tapi dia terlalu hati-hati. Tapi insya Allah kemudian Allah kasih solusi. Akhirnya setelah digedor-gedor pun tidak dibuka. Kemudian sang penggedor itu tadi kemudian menulis surat, dan dia menceritakan dalam surat itu diambil oleh si ibu tersebut dan dibaca bahwa dia sebenarnya sudah bersumpah bahkan akan mengeluarkan hartanya, ya, karena dia sudah cukup lama menghitung-hitung harta ini untuk diberikan, dan saya niatkan uang ini dan harta ini akan aku berikan kepada orang yang ada di bawah apartemen dia. Saya tinggal di atas, kata dia, di lantai berikutnya, dan itu ada di lantai di bawahnya. Dan dengan inspirasi itu dia hanya mengetok pintu dan tidak tahu bahwa di dalamnya adalah seorang janda, seorang yang sangat membutuhkan, yang sangat-sangat sedang menunggu iddahnya untuk menyelesaikan iddahnya. Begitu dia buka pintunya, ternyata subhanallah seluruh makanan sudah disediakan di situ. Kalau istilah kita, berasnya dicukupkan segala, dan amplop setebal itu berapa juta rupiah dia dapatkan, kalau dirupiahkan cukup untuk hidup di sana. Subhanallah. Itulah gambaran ketika seseorang mengatakan dan mematuhi kata fasat'imuni, kata Allah, dia hanya minta makan ke Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih makan dengan cara yang dahsyat luar biasa. Di luar dugaan dia bahwa akan ada seseorang yang namanya si fulan dari lantai ini turun karena ada problem ini segala macam. Subhanallah, hanya selesai persoalan itu. Itulah makna fasat'imuni. Sama dengan fastaksuni aksukum tadi. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, bagaimana kita memerdekakan bangsa ini? Mulai dari masalah-masalah kezaliman, yuk kita bebaskan dengan tidak saling menzalimi, masalah kesesatan dengan hidayah, dan bebaskan diri kita, merdekakan diri kita dari rasa lapar itu dengan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sambil dengan petunjuk Allah kita jalani. Kemudian saat kita telanjang, tidak punya apa-apa, mintalah Allah Subhanahu wa taala untuk memakaikan baju bagi kita semuanya, pasti Allah kabulkan. Itulah makna kebebasan dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.